Kata-kata motivasi penyemangat hidup Islami. Kata-kata mutiara Islami. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Quran Surat At-Taubah 40. Mereka yang terlalu dalam terluka disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Dosaku sangat membebaniku. Tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat MU, ya Allah, ampunan MU lebih besar. Imam Syafi'i. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Buya Hamka. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar Shibli. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam, adalah memiliki sahabat yang soleh. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini, tentukan bahagia masa depanmu. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta. Tidak ada pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain daripada akhlak yang mulia. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal, bersabar, bersyukur dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Imam Syafi'i. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi, pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Kalau bukan karena Allah yang memang menutup aib kita dan menyuruh kita menutup orang lain, kita semua penipu lantaran menutup aib kita sendiri dan pembohong karena menutupi aib orang lain. Hussein Jaqfar Al-Hadar. Al-Quran itu bisa dibaca siapa saja, dipahami yang berilmu, dan dihayati dengan hati. Semua dapat pahala tergantung levelnya, membaca, memahami, dan menghayati. Bahkan sekedar pegang saja, kamu sudah dapat pahala, jangan nunggu Ramadan. Hussein Jaqfar Al-Hadar. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu, dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Hussein Jaqfar Al-Hadar. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf. Maka, berakhlaklah pada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari.
Hussein Jafar Al-Hadar. Dunia hanyalah satu tetes nikmat Allah di antara lautan nikmatnya. Jadi, apakah kamu puas hanya dengan memiliki dunia? Bila tak kunyatakan keindahan MU dalam kata, kusimpan kasih MU dalam dada. Jalaluddin Rumi. Memang sangat sulit untuk bersabar, tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itulah yang lebih buruk. Abu Bakar. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Ali bin Abi Thalib. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Ali bin Abi Thalib. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Abu Hamid Al-Ghazali. Dunia hanyalah tempat persinggahan, sedangkan yang abadi ialah hidup setelah kematian. Jangan merasa bahwa rencanamu paling hebat karena sehebat apapun rencanamu, jika menurut Allah itu tidak baik, Allah tidak akan merestui. Hidup kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah adalah pasti. Doa harusnya menjadi pembuka di pagi hari dan menjadi penutup di waktu malam hari. Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul, ia tidak memiliki titik. Allah akan menolong seorang hamba, selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Menangislah agar dadamu lapang, salatlah agar hatimu kembali tenang, berdoalah agar pertolongan segera datang. Hidup sederhana tanpa ada hasrat untuk mencari perhatian di hadapan manusia adalah di antara sebab ketenangan hati dan bahagia. Allah akan mendatangkan hari-hari yang membuat kita bahagia, sebab hidup takkan selamanya sulit. Tetaplah bersabar meskipun terasa seluruh duniamu berantakan. Allah tahu lelahmu. Semoga apapun yang kamu perjuangkan hari ini Allah berikan kelancaran, sehingga berakhir dengan hasil yang memuaskan. Jangan biarkan hatimu mendapat kesenangan karena pujian dari orang lain, kamu akan sedih dengan kecaman mereka suatu hari nanti. Imam Ghazali. Jika kamu mencintai seseorang, biarkan dia pergi. Jika ia kembali, maka ia milikmu. Namun jika tidak kembali, ketahuilah maka dia bukan milikmu. Ali bin Abi Thalib. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 8. Salatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang. Dan berdoalah agar bahagiamu segera datang. Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan bagaimana terus berharap kepada Allah. Jangan pernah mendahului apa yang akan terjadi dengan berkata tidak mampu, tidak sanggup, tidak kuat, sebelum ada usaha yang menjadikan dirimu menjadi mampu, sanggup, serta kuat. Takkan pernah ada yang senantiasa bersamamu dalam setiap situasi, kecuali Allah. Titik lelahnya diganti bahagia, fase diamnya diganti senyuman, usahanya diganti keberhasilan, doanya Allah ijabah tepat dengan waktunya. Bercermin itu penting agar kita mengetahui siapa diri kita, apa saja kekurangan kita, sebelum memutuskan untuk menilai orang lain. Kurangi rasa ingin tahumu tentang orang lain, niscaya gibahmu juga akan berkurang. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Syiar Alam An-Nubala Mei 62. Jika memulai karena Allah, maka jangan menyerah karena manusia. Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia, ingat ada Allah. Dia maha segalanya. Mohonlah pertolongan padanya. Sabar adalah perbendaharaan surga yang tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi hamba yang mulia di sisinya. Imam Abu Hasan Asy'ari. Lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lillah karena Allah. Jangan sampai tampilan sudah baik tapi hati masih munafik, karena Allah melihat ikhlasnya hati, bukan sucinya penampilan fisik. Jangan bersedih saat keikhlasanmu diragukan, jangan berhenti meski kebaikanmu dilupakan. Saat kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain, maka balasan Allah lebih baik dari yang kita harapkan. Apapun yang kamu dapatkan di dalam dunia ini tidak akan sempurna apabila kamu tidak bisa mensyukurinya.